Welcome back everybody, saudara semuanya. Gue bilang juga apa ya? Perang rubel dengan US dollar. Rubel sampai dengan hari ini masih tetap tinggi, ya, memuncaki klasmen mata uang dunia. Mata uang rubel menguat terhadap US dollar. Jadi masih gagah perkasa di atas klasmen sementara mata uang terkuat di dunia, ya. Rubel menguat terhadap US dollar itu karena kebijakan dari Bank Sentral Rusia, ya, Central Bank of Russia, dan kebijakan kontrol mata uang yang ketat, ya, capital control dari Presiden Vladimir Putin dari Rusia. Tujuannya adalah untuk menaikkan nilai tukar mata uang US dollar untuk menang terhadap tujuannya menaikkan nilai tukar rubel untuk menang terhadap US dollar, menguat terhadap US dollar, jangan melemah seperti pada awal Maret 2022, ya, tanpa disangka mata uang sejak mulai perang penyerbuan Rusia ke Ukraina, yaitu 24 Februari 2022 lalu, maka sanksi-sanksi berdatangan tsunami dari Amerika Serikat, NATO, negara-negara barat Eropa, ke sanksi ekonomi, sanksi perdagangan, sanksi kebudayaan, dan pariwisata. Individu-individu yang dekat dengan Presiden Vladimir Putin yang uangnya disimpan di luar negeri, di Eropa, semuanya diberikan sanksi, dibekukan. Bahkan cadangan devisa negara Rusia, ya, sekitar 643 miliar US dollar, yang separuhnya, lebih dari separuhnya itu di bank-bank di luar negeri, ya, banyak sekali di Eropa, itu dibekukan dalam mata US dollar itu. Maka ini membuat nilai tukar mata uang rubel itu terjun bebas, jatuh ke level 150 US dollar rubelnya. Ini membuat dampaknya akhirnya inflasi yang begitu tinggi di Rusia, ya, karena keterlangkaan, ya, karena stok US dollarnya langka di Rusia, maka inflasi cukup tinggi. Nah, Bank Sentral Rusia melakukan perlawanan dengan menaikkan suku bunga yang cukup tinggi, yaitu 20%, ya. Dari awalnya itu 9,5%, dinaikin sampai dikerek naik 20%, sehingga dengan suku bunga yang naik itu akhirnya membuat mata uang rubel itu kembali menguat, ya, yang tadinya jatuh ke level 150 US dollar kembali menguat 20%, naik terus 21% sampai di level, sempat menyentuh level tertinggi, ya, yang sejak 7 tahun lalu itu di level 51, tembus, ya, 51 US dollar, tembus ke sempat menyentuh 61, dan hari ini sudah di level 58 US dollar rubelnya. Ini posisi yang luar biasa, sangat menguat. Nah, dari posisi yang sudah menguat ini, yang sudah menguat cukup tajam ini, dari yang lemah di bawah lebih dari 100%, sekarang suku bunga mulai dikerek turun, ya, karena sudah menguat, ya, dikerek turun ke dari 20% ke 11%. Dan kemarin di video saya seri 1 sebelumnya tentang rubel vs US dollar itu, Presiden Vladimir Putin mengeluarkan kebijakan capital control itu untuk bagaimana membuang dolar, ya, kalau bisa di kebijakan di bank di Rusia, ya, itu menerima simpanan dalam bentuk mata uang US dollar itu dikenakan dengan kebijakan suku bunga negatif, yaitu institusi legal, ya, semua institusi menyimpan uang, menyimpan depositnya uang ke dalam mata uang US dollar di bank-bank di Rusia, itu membayar bunga, bukan menerima bunga tetapi membayar bunga, dikenakan bunga karena suku bunga negatif. Nah, jika dia melakukan itu, maka ini akan menjadi dampak buruk terhadap mata uang rubel, ya. Karena orang dipaksa, institusi-institusi yang berbisnis dipaksa untuk menyimpan uang di dalam rubel. Sedangkan kebijakan capital control yang awalnya dikatakan bahwa Prusda yang menerapkan kebijakan bahwa
perusahaan-perusahaan, institusi-institusi besar, perusahaan Rusia jangan menyimpan uang di dalam US dollar, harus mengkonversikan ke mata uang rubel itu 80%. Sejak diberikan sanksi-sanksi dari Amerika Serikat, NATO Barat itu, Presiden Vladimir Putin menerapkan kebijakan itu, mengganti US dollar, ya, perusahaan-perusahaan di Rusia mengganti US dollar dengan mata uang rubel. 80% harus diganti. Nah, itu memang membantu mendongkrak nilai rubelnya menguat, menang terhadap US dollar. Tetapi, dan juga sekarang ini juga mau melakukan kebijakan suku bunga negatif, saya katakan bahwa memang itu orang dipaksa untuk menyimpan uangnya dalam rubel. Kalau tidak dipaksa, tidak ada yang mau. Tetapi, itu hanya kenaikan semu, hanya menguat semu, ya, karena rubel itu bukan mata uang yang bisa diterima bebas, ya, bukan mata uang yang dipakai dalam perdagangan bebas, ya. Tidak ada yang mau menukarkan uangnya ke mata uang rubel kalau tidak dipaksa dengan kebijakan-kebijakan yang keras seperti ini. Oke, dengan dua kebijakan itu, ya, naiknya suku bunga dan capital control yang dilakukan oleh Presiden Vladimir Putin untuk menguatkan hegemoni rubel, itu kebijakan ini telah membuat surplus, ya, memang benar membantu membuat surplus transaksi berjalan Rusia, ya, sangat meroket tinggi sekali, ya. Harga energi membuat rubel itu, jadi dengan itu membuat rubel, karena harga-harga energi juga ikut meroket naik tinggi, ya. Kebijakan yang membuat rubel berbalik menguat tajam dan jadi mata uang terbaik di dunia saat ini, ya. Namun dengan terlalu menguat, jadi ada masalah juga. Terlalu menguat terhadap mata uang US dollar, maka rubel akan mendapatkan masalah-masalah besar lagi. Masalah besar yang dihadapi lagi. Jadi Central Bank of Russia ini akan berusaha lagi untuk memangkas suku bunga. Jadi dia sudah menurunkan suku bunga menjadi 11%. Jadi terus perusahaan-perusahaan yang tadinya diwajibkan menukar uang dalam mata uang rubel 80% diturunkan 50%. Ya, jadi kebijakan sudah dilonggarkan kembali lagi, ya. Itu pun kenapa? Kalau rubel terlalu menguat, ini sangat buruk juga bagi ekspor impor perdagangan. Karena harga minyak, ya, sekarang ini memang Rusia itu mendapatkan surplus, ya, karena dari transaksi berjalannya, ya, current account-nya meroket 3 kali lipat, ya, dibanding periode yang sama tahun lalu. Jadi sudah 9,58 miliar US dollar surplus, ya. Menjadi tertinggi sejak tahun 1994 karena ada kenaikan. Jadi kalau nilai rubel naik, maka harga-harga minyak itu naik. Nah, mendapatkan income, pemasukan besar dari transaksi penjualan minyak, gas bumi, dan pangan, ya. Ini keuntungan yang didapat oleh Rusia dengan naiknya nilai tukar, ya. Ada pemasukan dari itu, dari transaksi jual beli minyak, ya. Nah, ini berkah bagi Rusia, ya. Jadi transaksi berjalannya surplus terhadap US dollar itu 95,8 miliar US dollar. Nah, ini pendapatan ini sudah diumumkan oleh Badan International Energy Agency bahwa Rusia mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan adanya kenaikan harga-harga minyak dunia, ya. Itu hampir ditaksir itu sekitar 20 miliar US dollar setiap bulannya. Nah, meskipun secara Rusia ini sudah mendapat harga minyak yang tinggi ini, ya, tetapi ada satu permasalahan lagi adalah jika harga nilai tukar rubel terlalu tinggi, ya, berarti apa? Eksportir ini mengganggu dalam hal eksportir, minyak juga akan menjadi mahal, ya. Mereka akan mengeluarkan orang yang dengan mata uang
negara-negara dengan mata uang yang lain akan membeli minyak Rusia itu dengan harga yang cukup mahal. Maka di sini biayanya cukup tinggi, maka akan mengalami penurunan permintaan. Nah, inilah jadi masalah. Jadi ada masalah di sini, akan terjadi penurunan nilai permintaan minyak karena nilai tukar rubelnya lebih tinggi dari mata uang yang lainnya. Nah, maka yang tadinya sudah surplus transaksi berjalannya, maka akan terjadi defisit jika mata uangnya terlalu menguat. Nah, jadi ini yang saya katakan bahwa US dollar ini tidak bisa ditandingi, tidak bisa dilawan. Kita semakin menguat mata uang kita terhadap US dollar, maka ekspor kita akan menurun karena terlalu mahal biaya yang kita bagi negara lain untuk membeli barang dari kita. Nah, itulah yang terjadi. Maka selalu mata uang itu selalu diatur, harus ada balance, keseimbangan dengan US dollar. Jadi tetap US dollar ini yang selalu menguasai dunia, yang selalu menjadi pemenang dalam perdagangan internasional. Seperti yang saya selalu katakan dalam konten ini, dalam setiap edukasi yang saya berikan, bahwa kita harus dalam kondisi sekarang ini harus membeli itu US dollar terhadap rupiah. Karena apa? Kita ini juga adalah negara pengekspor. Kita harus sangat, nilai tukar kita jika melemah, maka ekspor kita itu semakin murah. Kalau nilai tukar kita semakin tinggi, semakin menguat, maka ekspor kita semakin mahal. Jadi ada keseimbangan balas. Maka nanti terjadi keseimbangan, nanti rupiah kita harus di level 17.000, 18.000. Maka saya katakan bahwa rupiah akan menuju 18.000. Ini bukan bicara angan-angan seperti konten-konten yang lain yang memprediksi konspirasi teori yang gak jelas. Yang sesuatu yang masih angan-angan yang belum tentu itu terjadi, masih seperti hoax. Tetapi ini adalah ilmiah, kita berdasarkan ilmiah. Teori ekonomi yang sudah pernah terjadi, saya ulas lagi, itu akan terjadi berikutnya, karena sejarah pasti mengulang kembali secara teori, karena ini semua membentuk keseimbangan. Seperti yang terjadi dengan mata uang rupiah, jatuh melemah, dikerek lagi terlalu tinggi, ya, tidak, harga minyak komoditas ikut naik, dan orang-orang yang membutuhkan minyak Rusia terlalu mahal, maka Rusia, pengekspor, perusahaan-perusahaan dari Rusia pasti menuruni biayanya kan juga besar, menuruni pengurangan pendapatannya. Pendapatannya jadi berkurang karena harga minyak tinggi. Mereka akan mengurangi permintaan, maka mereka juga akan menuruni harga di situ. Nah, inilah yang ada kaitannya, bahwa semua mata uang itu tetap harus menjaga keseimbangan terhadap US dollar di sini. Nah, jadi Rusia, Presiden Vladimir Putin sekarang dengan penasihat-penasihat ekonomi sekarang lagi membahas bagaimana supaya bagaimana mengatur ini nilai tukar rubel ini supaya jangan terjadi lagi defisit transaksi berjalan. Bagaimana cara yang terbaik untuk supaya jika sekarang ini sudah inflasinya sudah bisa ditekan, kita turunin suku bunga ke 11%, dan hari ini rencananya tanggal 10 Juni 2022 itu mereka lagi rapat, Presiden Vladimir Putin dengan penasihat ekonominya, dengan Bank Sentral Rusianya, untuk rencananya mau mengumumkan untuk menurunkan suku bunga lagi. Rencananya di level 18%. Karena mereka dengan suku bunga turun ini sudah tidak memicu inflasi lagi. Karena sudah surplus, ya. Jadi harus ditekan supaya jangan terjadi defisit di sini. Jadi yang saya mau katakan di sini bahwa apapun rubel mau melawan US dollar tetap tidak bisa menang, ya. Rubel mau melakukan capital controlnya dengan menerapkan suku bunga negatif, ya, istilahnya membuang dolar, itu pun tidak bisa. Karena pelaku pasar valuta asing, ya, investor di dunia tidak bisa dipaksa, ya, harus
ke mata uang rubel. Apa keuntungan mata uang rubel dibanding US dollar? Nah, ini yang saya mau kasih pencerahan di sini. Kenapa US dollar itu selalu menjadi unggulan, selalu menjadi yang dikatakan safe haven. Semua orang di seluruh dunia menyimpan uang di dalam US dollar. Kenapa tidak menyimpan uang di dalam rubel? Kenapa tidak menyimpan uang dalam yuan China? Nah, sedangkan yuan China sekarang adalah posisi nomor 2, ekonomi terkuat di dunia, posisi nomor 2. Nah, kita melihat sesuatu negara itu kaya, ekonominya kuat, itu kita harus menghitungnya dari gross domestic product, atau bahasa Indonesianya produk domestik bruto. Jadi ini secara logika, secara ilmiah, secara ekonomi. Bukan bicara konspirasi lah segala macam, apalagi bicara Bitcoin mau jadi nilai tukar cadangan devisa dunia. Itu bicara anak kecil ingusan yang nggak tahu apa-apa, bermimpi si cebol merindukan bulan, yang tidak ilmiah sama sekali. Yang di konten ini saya selalu bicara tentang ilmiah. Ada hitungannya. Anda sekolah, inilah hitungan yang pasti, yang selalu ini yang terjadi di dunia keuangan. Bukan bicara angan-angan Bitcoin yang nanti jadi mata uang dunia. Itu bicara orang yang tidak sekolah. Oke. Jadi itulah yang saya katakan, GDP jadi ukurannya. Negara itu kaya. Amerika sampai detik ini, sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang ini, bahkan Amerika itu sejak Perang Dunia Pertama, Dunia Kedua, sudah menjadi unggulan nomor 1 di dunia. Gross domestic product Amerika tahun lalu, jadi apalagi tahun dulu-dulu itu Amerika lebih tinggi jauh. Jadi tahun ini memang, tahun lalu gross domestic product Amerika itu sudah 22,9 triliun US dollar. Jadi sekitar 25% menguasai ekonomi dunia. Kalau China di posisi nomor 2 itu 16,9 triliun US dollar, itu sekitar 7% penguasaan ekonomi dunia. Jadi Amerika masih tetap unggul. Ya, memang sekarang sudah dikhawatirkan Amerika karena sedikit mendekati China, ekonomi China sudah bertumbuh ya. Sudah mendekati posisi Amerika yang masih nomor 1. Jadi ekonomi tertinggi di dunia dengan gross domestic product 25% menguasai ekonomi dunia. Gross domestic itu kita bisa lihat sendiri. Karena kita lihat dari daftar Forbes, daftar atau Fortune 500 ya, daftar orang-orang kaya di dunia aja, Anda bisa lihat dari nomor 1, dari Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett, sampai nomor ranking 10, itu dipenuhi oleh warga negara Amerika Serikat. Ya, itu sudah bukti. Nah, kenapa kita harus melihat fakta bahwa kenapa US dollar ini selalu menjadi mata uang perdagangan internasional sebagai cadangan devisa dunia dan sebagai nilai alat tukar mata uang primadona yang di kepala orang itu selalu US dollar, US dollar. Ketemu satu orang bicaranya US dollar, US dollar, US dollar, mulai dari kelas bawah sampai kelas atas. Kenapa? Faktanya adalah karena yang pertama, US dollar adalah mata uang yang paling stabil di dunia. Tidak ada mata uang di dunia ini sestabil US dollar, ya. Kenapa bisa begitu? Karena US dollar itu pergerakannya tidak liar. US dollar ini walaupun nilai mata uangnya tinggi, tetapi pergerakannya tidak seperti mata uang negara lain, ya, yang pergerakannya begitu liar. Nah, US dollar ini seperti kalau Anda trading saham, itu seperti saham-saham blue chip. Ya, ini US dollar. Inilah yang fakta-fakta yang kenapa US dollar menjadi cadangan devisa dunia yang selalu unggul dibanding mata uang lain. Fakta yang kedua yang tadi saya katakan, gross domestic product itu, ya. Semakin tinggi gross domestic product, semakin tinggi pula
mata uang itu diterima di dunia, di luas. Banyak sekali negara-negara, institusi bisnis yang mau melakukan transaksi bisnis, mereka selalu membutuhkan US dollar. Ya, mereka membutuhkan US dollar dalam perdagangan. Ya, karena mereka tahu bahwa US dollar ya punya nilai ya karena GDP yang tinggi itu, karena begini, itu berarti apa? Gross domestic product, berarti nilai ekspor, nilai produksi Amerika itu menyebar luas ke seluruh dunia, semakin tinggi. Karena memang Amerika sampai dengan detik ini menjadi negara industri nomor 1 di dunia. Dan semua negara di dunia itu membutuhkan mata uang US dollar untuk membeli barang-barang produksi dari Amerika Serikat. Anda boleh lihat apa yang Anda pakai di seluruh dunia ini semua produksi dari Amerika Serikat. Nah, yang nomor 2 yang banyak adalah China. Ya, itulah contoh GDP. Ya, oke. Yang ketiga adalah Amerika Serikat memiliki kekuatan militer terbesar di dunia. Hanya Amerika Serikatlah sampai detik ini menjadi kekuatan militer terbesar di dunia. Ya, kekuatan nuklir terbesar, ya saingannya adalah Rusia. Hanya Rusia yang bisa menyaingi kekuatan nuklir itu. Ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi ekonomi, bukan hanya kita melihat dari sisi ekonomi yang baik, GDP yang baik, pertumbuhan ekonomi yang baik, kita juga melihat dari sisi risiko ekonominya. Nah, dari risiko ekonomi berarti kita melihat dari sisi ancamannya. Ya, ancaman keamanan di Amerika itu sangat minim sekali. Ya, walaupun dari beberapa kali dicoba, ya, dari negara-negara yang beraliran garis keras, teroris Khalifah yang berusaha meneror Amerika, ya 9/11. Peristiwa 11 September 2001 itu pun bisa segera diantisipasi. Ya, semua diperketat lagi dan sampai dengan saat ini tetap Amerika masih unggul dan tidak bisa diganggu dalam masalah ancaman-ancaman keamanan. Ya, karena Amerika Serikat adalah punya kekuatan militer terbesar di dunia. Ya, jadi investor, ya semua orang di seluruh dunia itu merasa aman jika menyimpan uang dalam mata uang US dollar karena risiko keamanan itu dibanding negara lain. Nah, itu. Sekarang rubel, apakah aman? Rubel berperang dengan Rusia. Rubel berperang dengan Rusia diserbu sama Amerika dan NATO dan kawan-kawannya. Apakah investor mau menyimpan uang dalam mata uang rubel walaupun dikerek naik pun sampai 20%, 30%? Investor besar itu butuh keamanan. Bukan, mereka tidak perlu itu suku bunga yang tinggi pun, tetapi mereka butuh adalah keamanan. Risiko jangan sampai mereka rugi, loss. Nah, kalau mereka menyimpan uang dalam mata uang US dollar, mereka sudah tahu bahwa Amerika pasti aman, kekuatan militer terbesar di dunia, tidak bisa diganggu, negara itu tidak bisa kalah perang. Karena negara itu bukan berdiri sendiri, dia punya backingnya kuat, dia punya teman-temannya, dia punya gengnya kuat, ya. Dia punya teman-temannya di NATO, ya, di negara-negara Eropa. Dan satu lagi Amerika adalah negara yang masuk dalam 5 hak yang mempunyai hak veto, anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Itu sudah menjadi kekuatan Amerika. Ini yang menjadi pertimbangan. Makanya Amerika hanya naik suku bunga sedikit saja, 50 basis point. Semua negara di dunia, ya, investor di dunia, bursa sahamnya jatuh, semua uangnya pindah ke US dollar. Hanya naik 50 basis point. Apalagi naik 1%, apalagi naik 20% seperti rubel di Rusia, maka uang dolar itu semua menyimpan uang ke US dollar. Nah, seperti itu. Surat utang Amerika itu bondnya naik tinggi gila-gilaan. Mana bisa orang membuang dolar? Malah orang membutuhkan dolar. Nah, ini yang perlu Anda tahu, bahwa
Semua orang ingin mendapatkan bunga dari dolar, mendapatkan keuntungan dari dolar. Karena satu adalah segi keamanan, ujung-ujungnya ada keamanan. Nah, binatang Bitcoin itu mana ada keamanannya? Tiap hari harganya naik 10%, turun 10%, volatile, bolak-balik, bolak-balik. Mana mau investor besar menanamkan katanya mata uang, katanya menjadi mata uang masa depan. Influencer Robert Kiyosaki itu menyesatkan banyak orang. Elon Musk menyatakan dolar runtuh. Dolar tidak akan runtuh. Mata uang yang begitu stabil, mata uang negara Amerika yang begitu aman. Ini orang bicara ngawur. Orang tua otaknya jongkok otaknya begitu. Justru Bitcoin itu sangat berisiko sekali. Mana ada suatu mata uang seperti Bitcoin naik sebentar naik tinggi, sebentar turun tinggi. Mana ada. Terus sebentar lagi jadi nol. Mana mau orang mempertaruhkan uang mereka hilang sekejap dimain-mainin oleh para influencer Elon Musk, Robert Kiyosaki, dan lain-lain. Ini logika ekonomi. Segi keamanan. Ya. Yang berikut adalah US dollar ini, ya, kenapa diburu menjadi mata uang cadangan devisa dunia? Ya, karena Amerika Serikat adalah pemenang Perang Dunia Kedua. Ya, seperti kita ketahui ya, Amerika jika dia jadi pemenang Perang Dunia Ketiga itu punya dampak yang tidak nyangka bahwa sampai dengan detik ini punya pengaruh yang luas menjadi mata uang cadangan devisa dunia, mata uang perdagangan dunia. Karena apa? Karena pada saat itu selesai Perang Dunia Kedua, banyak sekali negara-negara yang hancur lebur, berantakan, rugi, menjadi korban Perang Dunia Kedua. Dan disitulah hadir Amerika sebagai penyelamat. Ya. Amerika adalah negara pendonor, pemberi bantuan untuk memulihkan ekonomi negara-negara yang hancur, berantakan akibat Perang Dunia Kedua itu dengan memberi bantuan dalam mata uang US dollar. Ke seluruh dunia, akhirnya mata uang US dollar itu diterima oleh semua negara di seluruh dunia. Dan sampai saat ini Amerika masih memegang peranan itu, ya, memberikan bantuan kepada negara-negara semuanya. Sampai pada LSM tukang demo itu semuanya diberikan US dollar. Mereka tanpa sadar memaki-maki Amerika Serikat, tapi mereka memegang uang US dollar. Sampai di seluruh dunia. Mana ada rubel seperti itu? Tidak ada. Rubel Anda pun tahu bahwa Rusia, ada sebagian tahu Rusia sebagai rubel adalah mata uang Rusia sejak terjadi ribut-ribut perang Rusia antara Ukraina. Tidak ada semua orang tahu. Tetapi kalau US dollar, anak kecil pun tahu itu US dollar. Inilah kehebatan US dollar menjadi mata uang di seluruh dunia karena dia memberi bantuan. Nah, COVID kemarin juga banyak sekali negara-negara membutuhkan bantuan dalam US dollar untuk memberikan stimulus kepada warganya, pinjaman dalam US dollar. Lembaga International Monetary Fund, lembaga pendonor, World Bank, itu semua memberi bantuan kepada negara-negara itu bukan dengan mata uang rubel, dengan mata uang yuan, dengan mata uang US dollar. Nah, bagaimana US dollar itu bisa jadi runtuh, bisa kalah? Ini bicara orang yang IQ jongkok, ngawur. Saya kasih tahu, Robert Kiyosaki ngawur, jongkok. Saya kasih tahu, US dollar tetap jadi mata uang cadangan devisa dunia. US dollar tetap menjadi primadona. Kalau ada yang bilang US dollar bukan menjadi primadona mata uang, US dollar bisa runtuh, itu orang IQ jongkok, ngawur, goblok. Saya kasih tahu itu, ya. Yang terakhir adalah, ya, US dollar itu sangat stabil. Sangat US dollar itu menjadi primadona investor di seluruh dunia. Ya. Investor valuta asing itu menganggap mata uang yang stabil ini karena apa? Karena cerminan dari politik dan pemerintahan Amerika Serikat yang sudah begitu lama. Sistem demokrasinya yang sudah berkembang, yang stabil, yang tidak ada gangguan sistem politiknya seperti di negara-negara lain. Jangan pikir Cina politiknya stabil. Satu waktu akan diganggu dengan pro-demokrasi yang komunis-komunis itu. Tetapi Amerika tidak. 50 negara bagian bisa diurus
luar biasa politik yang stabil. Amerika adalah the best. Dan tidak bisa dolar akan runtuh sampai selama-lamanya. US dollar adalah mata uang cadangan devisa dunia. Dolar yang menang. Sekian informasi yang saya berikan kepada Anda semuanya. Supaya Anda camkan, Anda pakai logika. Jangan bicara Bitcoin itu sebentar lagi runtuh tahun ini. Selesai. Oke. Anda investasi ke dalam US dollar. Karena US dollar adalah safe haven. US dollar adalah surga investasi Anda. Aman. Seperti yang saya sudah ceritakan itu, bahwa kenapa fakta-fakta seperti itu. Kekuatan militer terbesar di dunia, GDP terbesar, negara kaya, ya. Seperti itu. Jadi Anda harus investasi dalam US dollar. Supaya Anda tetap eksis, tetap kaya. Oke? Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, tekan loncengnya, dan sebarkan kepada semua orang di seluruh dunia agar mereka bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti Anda. Dan jangan lupa Anda juga kalau ada iklan di sini, Anda apapun juga di video Anda, mohon mendukungnya. Anda menonton iklan itu sampai selesai. Karena jika Anda menonton iklan itu sampai selesai, Anda mendukung bisnis. Anda mendukung bisnis orang-orang perusahaan-perusahaan yang sudah membiayai iklan ini. Karena jika Anda mendukung, berarti Anda mendukung bisnis, Anda mendukung rumah tangga yang dapat hidup dari perusahaan. Yang pengiklan itu berarti dengan rumah tangga itu bisa hidup, maka ekonomi Indonesia bertumbuh, maka itu kembali lagi kepada Anda. Semua itu kembali kepada Anda. Anda berusaha jadi lancar, apapun yang Anda lakukan jadi lancar karena semua ekonomi itu bertumbuh. Jadi kita tidak bisa egois di sini. Ini seperti suatu lingkaran, cycle ekonomi. Anda dengan Anda memberi sedekah, Anda menonton, Anda tidak mengeluarkan duit, Anda cuma setegak tahan hati sabar menonton iklan sampai selesai, Anda mendukung bisnis. Dan bisnis itu berjalan kembali lagi kepada Anda. Nah, ini saya memberitakan ini seperti ini sebuah edukasi supaya Anda mengerti bahwa Anda menonton iklan sampai habis itu Anda mendukung bisnis yang akan kembali juga kepada Anda. Karena ekonomi membaik, kembali juga kepada Anda, usaha Anda akan lancar. Terima kasih, semoga Anda memahami ini semuanya. Sukses untuk Anda.